Hari-hari ini Tanah Suci yang menjadi tempat bersejarah kelahiran Sang Raja Damai masih menjadi medan pertempuran. Bahkan saat gencatan senjata Hamas Israel diumumkan pada 9 Oktober 2025 setelah 2 tahun pertempuran berkecamuk di Palestina, dunia belum melihat damai yang sesungguhnya. Proses tukar sandera memang berjalan, tapi di tengah proses itu terjadi baku tembak yang masih terus terjadi di beberapa titik, meninggalkan keprihatinan yang begitu mendalam. Pertanyaannya, bagaimana kita berbicara soal damai di bumi ketika tanah tempat Yesus Kristus dilahirkan saja masih berlumuran darah sampai saat ini? Ya, sebagian kita yang di Indonesia mungkin juga diliputi kegundahan seperti itu. Apa makna Natal ketika saudara-saudara kita di tempat lain ternyata masih mengalami penderitaan? Apakah kita berpihak hanya pada satu kubu? Atau kita mau meneladani Kristus Yesus yang mengasihi semua pihak tanpa terkecuali? Sebelum kita masuk dalam pembahasan lebih dalam, bagi Anda yang perlu dukungan doa dan teman curhat, silakan hubungi kami di nomor telepon ada di layar saat ini di 0811 99 14 240 atau WhatsApp di 0822 1500 2424. Dan saatnya kita berbincang dengan narasumber kita yang sudah ditunggu-tunggu di Cahaya Bagi Negeri, Ibu Monique Rickers, pendiri Yayasan Hadassah of Indonesia, untuk menelusuri makna Natal sesungguhnya seperti apa. Sebuah terang pengharapan di tengah dunia yang masih terluka. Shalom Ibu Monique. Shalom, terima kasih. Nggak berasa tadi ya, kita bilang wah udah Natal lagi nih gitu. Iya, cepat banget ya Bapak Ibu semua. Nih, apalagi Natal Anda lagi. yang bolak-balik ke Indonesia, Israel, Indonesia, terus ke Tanah Suci. Ya, ini mengenai gencatan senjata. Ya kan fase pertama Hamas Israel kan sudah dimulai kemarin, Bu. Gitu. Kan kemarin Ibu baru pulang ya dari sana ya. Saya mau tanya nih, seperti apa sih situasi kondisinya? Apakah mencekam itu kah? Puji Tuhan, kemarin bisa dibilang sebetulnya meski ada perang, saya ke Israel kondisinya aman. Nah, Kondisinya berjalan seperti biasa, kehidupan masih terus berlangsung. puji Tuhan. Yang bekerja masih bekerja, yang berwisata masih berwisata, masih ada turis. Memang jumlahnya mungkin menurun karena Ya. perang. Tapi kemarin pada saat Hari Raya Sukot atau Hari Raya Pondok Daun, kita bisa melihat banyak turis dari mancanegara. Turis-turis Kristen datang untuk merayakan Sukot. Dan perayaan Di bulan Sukot berjalan Oktober. sangat kondusif dan juga tetap Iya, meriah. dan saya bersyukur karena menurut saya kita memang harus selama masih bisa Israel masih berada di bawah pemerintahan Israel, Yerusalem masih berada di bawah pemerintahan Israel. Jika Bapak Ibu mampu, sehat, punya waktu, nggak ada salahnya untuk datang. Ya, karena kan gonjang-ganjing kabar di kanan kiri ya, akhirnya mulai menunda perjalanan karena Iya. ada kabar yang tersiar begitu mencekam, masih ada kekerasan masih berlangsung kan. Kalau berita-berita kekerasan masih ada, ini kan bayangannya kan wah di semua daerah wilayah itu kayaknya memang mencekam semua gitu. Padahal enggak ya, kan perangnya hanya ada di Gaza. Oke, tapi itu masih berlangsung, Bu, sampai sekarang ini. Sekarang ini sudah gencatan senjata. Bagaimana dengan berita yang masih menyiarkan bahwa masih terjadi yang namanya kekerasan dan juga Nah. melanggar perjanjian? Apa yang bisa Ibu sampaikan? Sampai hari ini kalau kita lihat poin gencatan senjata Trump itu ada 20 poin. Salah satunya adalah semua sandera yang hidup harus dibebaskan. Dan puji Tuhan sudah 20 sandera hidup dibebaskan. Dari? 20-20-nya Oh, berarti yang memang tersisa. yang tersisa 20. Namun yang tewas dari 28 sandera yang tewas masih ada 3 yang belum dikembalikan. 2 warga Israel, 1 warga Thailand. Oh. Nah, dari 20 poin gencatan senjata, salah satu poin yang paling penting adalah Hamas harus menyerahkan senjata. Dilucuti. Namun sampai hari ini itu belum terjadi.
Hamas masih berusaha menyerang tentara Israel, IDF. Dan jelas sekali kalau masih ada serangan, Israel harus memproteksi, Ya, membela diri. melindungi Melindungi. kedaulatannya dan melindungi warga negaranya. Nah, jadi dengan demikian kalau masih ada eskalasi, selalu ada sebab, kalau mau kita bicara akibatnya ada serangan, berarti ada sebabnya. Ya, sebabnya masih ada dari Hamasnya sendiri. Yang simpang siur ini kan selalu tendensinya adalah Israel menyerang lebih dulu. Sebenarnya yang terjadi itu apa? Apakah benar menyerang lebih dulu tapi karena ada sebabnya namun ini tidak diceritakan? Atau memang Kecenderungan seperti sih apa? memang gitu ya. Kita di Indonesia taunya ujungnya aja. Awal mulanya kita tidak tahu. Misal Israel menyerang Hamas, Gaza gitu ya. Kan yang selalu dikatakan Israel menyerang Gaza. Tapi tidak diceritakan bahwa mengapa Israel menyerang? Karena ada tragedi teror 7 Oktober 2023. Ya. Nah, yang terakhir setelah gencatan senjata, Israel masih menyerang. Kenapa Israel menyerang? Karena Israel juga diserang. Ada 2 tentara IDF tewas di saat gencatan senjata. Nah, itu tidak pernah diungkapkan tuh, Bu. Ada sih. Iya, tapi tidak semua, Saya Bu. yang ungkapkan. Iya, kan baru ibu saja nih. Maksudnya kenapa mata dunia seperti memalingkan kebenaran seperti ini? Iya, karena kita hidup di akhir zaman ya, Bapak Ibu semua. Ya, iblis adalah bapak segala Pendusta. dusta. Makanya banyak misinformasi, makanya banyak berita bohong. Iya kan, karena berita bohong itu jadi nggak damai. Akhirnya muncullah sebuah pertanyaan, bagaimana esensi Natal di Iya. perayaan Natal yang Iya. bagaimana terang pesan Natal ini kan selalu damai di bumi, ya Iya. damai untuk kita semua manusia di Betul. bumi. Tapi kenyataannya kan seperti itu. Iya, kalau saya sederhananya begini, saya punya tagline ya. Damai hanya bisa tanpa teroris. Kalau ada teroris, Ya. kira-kira bisa damai nggak? Nggak mungkin Nggak dong. mungkin, karena selalu ada pihak yang meneror kan. Karena ada teror Iya, terus. ada teror terus. Dan teror pasti harus dilawan, Iya. harus minimal dicegah. Iya. Teroris itu membawa dampak ke wilayah Israel. Kita aja punya badan anti teror. Iya, iya. Dan sekarang saya tambah lagi nih, bukan hanya damai hanya bisa tanpa teroris, damai hanya bisa terwujud jika ada kebenaran. Itu penting juga. Iya, kebenaran Pak yang berani Andi. diungkap ya. Kebenaran itu apa Fakta-faktanya sih? itu. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran loh. Iya, iya, iya. Yesus mendeklar, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi jelas ada unsur kebenaran. Nah, kebenaran ini bukan hanya melulu kita ngomongin tentang kebenaran versi dunia. Iya. Oke, kamu benar, ini salah. Misalnya itu kan versi dunia. Iya. Kita harus balik juga ke kebenaran versi Alkitab. Iya. Kebenaran yang sejati itu seperti Kebenaran apa? Itu yang harus. sejati seperti apa? Kebenaran tentang Israel adanya di mana? Sumbernya utamanya tentu saja di Alkitab. Nah, untuk memahami realita damai dan realita relevansi antara terang itu masih ada, kemudian di tempat kelahiran Yesus ternyata masih ada peperangan. Bagaimana untuk bisa mengedukasi setiap orang, calon peziarah, siapapun mereka, terutama orang-orang Kristiani, untuk bisa memahami bahwa realita pemahaman damai di bumi ini masih relevan loh dengan terjadi kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, pertama gini, Yesus datang jelas ya. Dia kita kenal Raja Damai. Raja Damai. Yesaya 9. Raja Damai, tapi damai selalu harus versi Tuhan dong, bukan versi dunia. Nah, versi dunia adalah damai dengan cara kompromi. Kompromi juga dilakukan Israel. Inilah kesalahan Israel yang terbesar. Kenapa saya bilang kesalahan terbesar? Karena Israel saking ingin damai, sampai-sampai tanah wilayah perjanjian, tanah perjanjian dikasih ke Palestina. Demi perdamaian. Dan itu gagal. Perdamaian tidak terwujud. Malah tanah yang dikasih, contoh Bethlehem. Apa yang terjadi?
Israel kehilangan kota kelahiran Raja Daud. Ya. Orang Kristen kehilangan kota kelahiran Yesus. Ya. Tapi sampai hari ini masih ada konflik. Israel menyerahkan Bethlehem tahun 1993. 7 tahun kemudian di tahun 2000 sampai 2005 ada yang namanya Intifada kedua. Intifada kedua artinya pemberontakan Palestina. Ya. Ya. Sasarannya apa? Orang Yahudi, warga Israel, dengan cara kekerasan dan teror. Ada bom di bus umum. Ya. Ya. Ada bom di restoran, bom di hotel. Jadi mereka melakukan kekerasan dan teror untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Mendapatkan tanah dari Israel. Dan Israel melakukan itu. Tapi ini jauh dari informasi dan gambaran khalayak umum. Karena kan secara umum semua memahami Israel itu negara yang aman-aman saja, bahkan negara yang suka perang, hobinya perang. Kalau nggak perang tuh kayak nggak bisa hidup, bilang kayak begitu. Sehingga mereka tidak pernah terfikir bahwa Israel pun juga seringkali mendapat ancaman dan juga serangan yang real di tengah-tengah kehidupan mereka, masyarakat, bahkan di tempat-tempat umum, bahkan di transportasi. Dan ini sesuatu yang tidak pernah, bahkan hampir tidak pernah diungkap gitu. Ya, memang sayangnya media massa di Indonesia memang cenderung hanya menginfokan dari satu sisi, yakni dari pihak Palestina. Ya. Padahal Israel juga menjadi korban. Ya. Dan jelas sekali kalau kita mau lihat, harusnya kita mengakui bahwa Israel pun berupaya untuk damai. Tapi ya tadi itu, cara untuk mencapai perdamaiannya salah. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Ya. Jadi Bu, kenapa saya tarik dari pembicaraan ini? Karena kan sekarang ini banyak orang Kristen khususnya yang sudah mulai bingung. Bagaimana ya merefleksikan Natal tahun ini? Satu sisi kalau membuat Natal yang meriah dengan seperti yang biasa, bagaimana Tuhan sediakan berkat, kok rasa-rasanya kurang humanis ya. Karena ada peristiwa yang masih berdarah di tanah Palestina. Karena menyerap semua informasi yang hanya sebatas informasi yang didapat di negeri kita ini. Sedangkan faktanya seperti apa, kejadiannya bagaimana kan tidak didapat. Nah, apa yang bisa Ibu sampaikan supaya orang-orang saudara-saudara kita yang seiman ini tidak lagi merayakan Natal dengan perasaan campur aduk. Kita tetap menyambut Natal yang penuh sukacita. Kita tidak perlu merasa bersalah ketika kita merayakan Natal sebagaimana Tuhan izinkan berkat itu ada, dan kita tidak merasa sepertinya kayaknya kok saya menari-nari di atas penderitaan dan korban-korban yang sedang berjatuhan di sana. Apa yang bisa Ibu sampaikan untuk membenarkan ini? Kalau saya begini, akhir zaman adalah masa di mana orang Kristen akan mengalami banyak tantangan. Tanda kedatangan Yesus menurut Matius 24 atau Lukas 21 itu jelas dikatakan bahwa orang percaya akan disiksa, dibunuh oleh karena nama Yesus. Kamu akan dibenci. Dan kita melihat apa yang terjadi di Nigeria. Ya, betul. Apa yang terjadi di Sudan. Betul sekali. Apa yang terjadi di Sudan Selatan. Sudan Selatan ini negara mayoritas Kristen. Sudan pecah jadi dua. Sudan adalah negara mayoritas Islam dan Sudan Selatan mayoritas Kristen. Namun persekusi masih tetap terjadi. Iblis yang sama yang membuat orang Kristen terbunuh di Nigeria dan Sudan adalah iblis yang sama yang membuat orang Yahudi tewas dibunuh oleh teroris di Palestina. Dari Palestina. Musuhnya sama. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah sama. Orang Kristen menyembah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kita menyebutnya Bapa. Mereka menyebutnya juga sama, Abah. Nah, ketika kita merayakan Natal, kita ingat bahwa yang lahir ini adalah siapa? Raja orang Yahudi. Yesus datang sebagai juru selamat bagi dunia.
Ya. Tapi identitasnya jelas, dia adalah raja orang Yahudi. Ya. Lahir sebagai orang Yahudi, matinya pun ditulis Indri. Ya. Inilah raja orang Yahudi. Ya. Kebenaran inilah yang sedang diobok-obok oleh iblis. Dengan cara apa? Identitas Yesus diputar balik. Sekarang Bapak Ibu perhatiin, media massa, media sosial Ya. menyatakan Yesus adalah orang Palestina. Kalau mumpung Ibu di sini nih, jadi ini bisa langsung sesuatu disampaikan ke teman-teman yang lain. Ini sesuatu yang bahaya. Ya. Terutama buat generasi muda. Betul. Anak-anak Kristen, mulai dari sekolah minggu, youth, Ya. dewasa muda. Kalau nggak ngerti sejarah, akan bingung karena apa? Bethlehem sudah diserahkan kepada Palestina. Ya. Otomatis Bethlehemnya menjadi wilayah otoritas Palestina, bukan lagi Israel. Tetapi identitas Yesus harusnya tetap sama. Betul. Nggak mungkin Yesus tiba-tiba sekarang ini berubah, kita mengenalnya sebagai orang Palestina. Tidak, dia lahir sebagai orang Yahudi. Karena kita kan lahir nggak bisa milih jadi orang apa loh. karena kan Bunda Maria kan orang Yahudi ya. Iya, Maria. Ya, karena Yusuf, orang Yahudi itu kan suku membawa Yehuda. dari mamah ya, kayak ibaratnya gitu Iya. ya. Jadi Nah, jadi perayaan Natal Iya. wajar nggak kalau kita bersuka cita? Wajar, nggak salah lah ya. nggak salah. Kenapa? Karena Yesus datang untuk kita. Kepastian bahwa kita punya hidup yang kekal. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Ya. Itu mengingatkan kita. Natal mengingatkan kita bahwa ada kehidupan yang kekal. Ya, ya. Dan justru itulah karena iman kita jelas, kekristenan itu jelas, maka sebetulnya Natal itu menjadi momen untuk kita mencari jiwa sebanyak mungkin, amanat agung. Kenapa? Ya karena jelas dong Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Ya, Nah, ya. bergembira nggak masalah. Bersukacita harus justru. Karena itulah Tapi, momennya ya, iya, untuk karena itu menjaga momennya. tradisi identitas kita sebagai orang Iya, percaya. Justru kita harus dengan bangga. Ini Betul, loh betul. Natal kita harus, kenapa harus takut? Betul. Kita mau didiskriminasi, Ya. kita mau orang-orang Kristen di Nigeria mungkin dipersekusi. Apakah mereka tidak merayakan Natal? Justru mereka akan merayakan Natal semeriah mungkin. Wow. Untuk menyatakan iman mereka. Ya. Kebetulan saya ketemu dengan seorang Nigeria waktu saya di Israel kemarin. Dan luar biasa. Dia dengan berani mengatakan bahwa yes, saya orang Kristen Nigeria. Dan saya berdiri untuk bangsa Nigeria. Wow. Gerejanya tahu nggak Bapak Ibu namanya apa? Gerejanya ya Pak, namanya Stand with Israel. Wow. Wah, Ibu membuat saya Nama goosebumps. gereja berdiri Ya. bersama Israel. Wow. Iya, artinya kalau gereja menyerukan bahwa ayo rayakan Natal dengan semeriah mungkin untuk menyatakan bahwa damai Natal ini benar-benar hadir di tengah Iya. kota di mana kita berada. Karena gereja kan sering mengajarkan bahwa damai yang daripada Yesus itu berbeda dengan damai politik. Benar, Ya kan, itu betul benar ya. banget. Tapi bagaimana untuk bisa menjawab silakan Bu sampai saya lupa menjawab ketika ada pertanyaan, loh tapi bagaimana dengan adanya konflik Hamas Israel? Nah, ini untuk menjelaskan dalam konteks supaya setiap orang itu benar-benar langsung mendapat poin kebenarannya. Apa yang bisa Ibu bagikan? Gini, damai balik lagi tadi Ya, ya, ya. hanya bisa jika ada kebenaran. Ya, Nah kebenarannya kalau kita ngebahas konflik Israel dan Palestina, Ya. dalam hal ini konflik dengan Hamas ya. jelas damai nggak mungkin ada jika Hamas ingin ya memusnahkan bangsa Israel. Jika Hamas tidak mau melucuti senjatanya mereka gitu ya. Piagam pendirian Hamas itu menyatakan tidak ada yang namanya negara Israel. Karena mereka hanya mengenal Palestina dan Palestina wilayahnya adalah dari sungai sampai ke laut. From the river to the sea. Sungai, dari sungai Yordan sampai laut Mediterania. Nah, dari sungai Yordan sampai laut Mediterania itu ada yang namanya negara Israel. Iya. Dan mereka tidak mau itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa bilang bahwa harus ada damai?
Lah, yang satu pihak mau memusnahkan yang lain, bagaimana caranya bisa damai? Nggak bisa. Ya. Damai hanya bisa jika nggak ada yang namanya teroris. Bu, jadi sebenarnya ini kalau tidak ada campur tangan Hamas, berarti sebenarnya tidak akan ada masalah dong? Seharusnya bukan hanya Hamas. Kalau tidak ada jihad Islam, Ya. kalau tidak ada teroris-teroris di Yudea dan Samaria seperti Lions Den, Ya, Sarang ya, Singa, teroris ABG yang lahir setelah tahun 1993 perdamaian Israel dan Palestina, maka akan ada damai. Namun Tuhan Yesus juga menyatakan, Ya. sampai akhir zaman kamu akan mendengar deru tentang Ya, ya, ya. perang. Namun jangan gelisah, Ya. karena itu harus terjadi. Betul. Jadi Bapak Ibu, perang apakah kita perlu takut? Enggak. Ya. Karena itu harus terjadi, kata Itu Tuhan bagian Yesus. dari apa yang sudah Itu dinubuatkan. bagian dari tanda kedatangan Yesus. Iya. Ada gempa, Betul. ada kelaparan. Betul, betul. Nah, bicara mengenai gereja tadi, tiba-tiba saya terbesit pikiran begini, Bu. Kalau gereja di Nigeria saja berani untuk menyatakan sikap ya, stand with Israel. Ya. Bagaimana untuk gereja yang saat ini sedang menyaksikan pembicaraan kita, tidak terjebak dalam arus keberpihakan ekstrim nih? Either di pihak manapun. Kita Oke. bicara di mana manapun. Justru kalau saya mungkin ya pendapat saya Pendapat Ibu ini akan mengundang kritik dari gereja. Oke, gimana? Saya ingin menghimbau Dan mengajak barangkali. kepada para gereja, hamba Tuhan, pendeta. Ya, Kita punya Alkitab. ya. Kita baca Alkitab. Dan dari awal sampai akhir Tuhan jelas punya janji kepada bangsa Israel. Ya. Dan kita tugasnya hanya baca dan percaya. Tugas kita bukan mengubah. Dunia mau mengubah. Dunia mau mengambil tanah yang Tuhan kasih kepada bangsa Israel untuk dibagi dua. Padahal Yoel 3 mengatakan tanah tidak boleh dibagi. Yoel 3 ayat 2. Ya. Nah, PBB September 2025 sudah membagi tanah perjanjian untuk negara Palestina. Ada 147 negara dari 193 negara anggota PBB yang setuju. Bayangin, dunia seperti ini. Ya, ya. Karena itulah gereja, para hamba Tuhan, pendeta harus jelas posisinya. Bagaimana juga harus jelas, kita harus berdiri di posisi Jelasnya mana ya? di mana? Posisi berdasarkan Alkitab. Ya, ya. Saya setuju. Sebab kalau tidak Bapak Ibu, maka jemaat akan mengikuti para hamba Tuhan. Jemaat akan mengikuti doktrin gereja. Dan kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, artinya kita menyesatkan orang lain. Ya, ya, ya. Nah, karena itu saya mengimbau, berdirilah pada sisi di mana Tuhan berada. Suka nggak suka, kita harus akui Tuhan berpihak pada Israel. Ya. Karena Tuhan yang membentuk Israel loh. Ya. Tuhan yang memilih Abraham, Ishak dan Yakub. Nama Yakub diubah menjadi Israel. Tuhan yang mau. Ya. Tuhan yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, Exodus. Ya. Di Gunung Sinai dikasih hukum-hukumnya, hukum Taurat. Gunanya hukum untuk apa? Mengatur cara bangsa ini hidup. Memayungi juga sekaliannya dan melindungi. Untuk apa bangsa ini harus punya aturan hukum yang jelas? Karena dari bangsa inilah akan lahir juru selamat. Jadi ujung-ujungnya kita punya Yesus yang identitasnya jelas. Kita punya Yesus yang tradisi budayanya dari Tuhan sendiri. Ya. Nah, jadi saya mengimbau di momen Natal 2025 ini, gereja di Indonesia, mari kita rekonsiliasi dengan Israel.
sebelum gereja bersuara untuk perdamaian Israel dan Palestina, pertanyaan saya, apakah gereja sudah rekonsiliasi dengan Israel? Apakah kita orang Kristen sudah berdamai dengan orang Yahudi? Menarik, Kita Bu. cek. Benar, yang Ibu sampaikan ini benar sekali. Jangan-jangan di hati kita masih ada ketidaksukaan terhadap orang Yahudi. Betul. Jangan-jangan gereja kita masih anti-Israel. Bu, yang Ibu sampaikan ini sebenarnya Ibu ketemu ya di lapangan ya? Iya, karena banyak sekali orang Kristen yang kayaknya kesel banget. Bu Monik ngapain sih belain Israel? Ya. Israel kan belum percaya Yesus. Ya ini yang harus makanya kami hadirkan Ibu di sini untuk bisa membenarkan diksi seperti itu. Iya. Kalau dari sisi sebagai hamba Tuhan kan mulai starting dari top the leader ya. Iya. Itu dari kira-kira atas top seperti down. apa? Seperti apa untuk bisa langsung mendrag yang pada awalnya memiliki perspektif seperti itu, mereka langsung bisa conscious. Oh ya, oke, ternyata ini yang benar. Dari pengalaman Ibu seperti apa? Apa yang bisa dipraktekkan? Dari pengalaman saya, gereja harus belajar sejarah. Saya setuju. Kenapa? Karena kita di mimbar, kita khotbah Ya, dari firman Tuhan, betul. namun tidak terkorelasi dengan sejarah. Ya, betul, betul. Kalau kita sudah tahu sejarah, maka Alkitab akan sangat-sangat luar biasa hidup. Betul. Kenapa menjadi hidup? Karena apa yang ditulis di Alkitab kita Ya. itu terjadi, tergenapi satu demi satu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita nih gereja ada di masa yang luar biasa. Kenapa? Karena Israel sebagai sebuah peradaban kuno, peradaban purba yang ditulis dalam Alkitab kita benar-benar ada, eksis di masa kita hidup. Betul, sampai saat ini. Sampai hari ini jadi kita lihat, Ya, oh ternyata Israelnya masih ada loh. betul. Berarti firman Tuhan benar dong. Betul, betul, betul. Lokasi-lokasinya masih ada loh. Betul, betul. Jadi Bapak Ibu baca Alkitab tuh kayak bukan novel, Iya. bukan cerpen, bukan kisah fiksi, karena memang sudah ada barang buktinya. Jadi sebenarnya ada korelasi antara ketika kita mendengar informasi, kita juga harus memverifikasi setiap informasi dulu. Ya, itu udah pasti. Kita validasi Ini dulu, dan itu di screeningnya melalui Alkitab. Kita melihatnya begini, kejadian-kejadian peristiwa harian, memang ini kan mungkin pada nanya, ada nggak sih hubungannya sama Alkitab? Peristiwa-peristiwa harian itu Bapak Ibu, itu menjadi kayak bola salju yang makin lama menggelinding makin besar. Contoh nyatanya apa? Hari ini September kemarin kita lihat negara-negara setuju ada negara Palestina di Yudea dan Samaria. Padahal jelas-jelas Yudea dari kata Yehuda. Yehuda. Sukunya Yesus Yehuda. Betul. Dunia mau ada negara Palestina di atas tanah perjanjian. Dunia mau ibu kotanya Yerusalem Timur. Jelas-jelas Yerusalem adalah kota yang dipilih Tuhan sendiri. Betul. Untuk meletakkan namanya di sana. Ya, Artinya Yerusalem juga tidak boleh dibagi. betul. Namun dunia maunya Yerusalem Timur diambil. Yerusalem Timur Bapak Ibu ini adalah lokasi di mana ada dulu Bait Suci. Golgota tempat Yesus disalib di Juga ada di Yerusalem sana. Timur. Ya. Jadi sangat penting buat iman orang Yahudi dan iman orang Kristen. Ya, ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bilang, apa hubungannya sama Alkitab? Bapak Ibu baca Sakaria 12. Betul. Dikatakan di bahkan situ. Mika 5 juga sudah dinubuatkan ya Bu. Kelahiran Sang Juru Selamat Mesias yang Iya. dinantikan. Yang di Sakaria 12 dikatakan ada perang terhadap Yerusalem. Ya, Seluruh bangsa akan memerangi Yerusalem. Jadi Bapak Ibu, apa yang terjadi di dunia saat ya, ini ya. itu akan seperti bola salju yang menggelinding semakin besar, ujungnya ada perang terhadap Yerusalem. Ya. Kenapa? Karena kita udah lihat Palestina maunya ibu kotanya Yerusalem Timur. Ya. Bahkan negara kita Indonesia maunya ibu kotanya seluruh Yerusalem. Bukan dibagi dua, bukan timur dan bukan barat. Oke. Ini
segala situasi yang berkecamuk ini kan kalau kita bayangkan mirip-mirip juga ya, Bu ya. Ketika proses kelahiran Sang Mesias itu, Iya. bagaimana ada sebuah kekuasaan yang Betul. melakukan, Herodes. iya itu juga tidak kalah ngeri Benar. jika dibandingkan dengan yang sekarang gitu ya. Ada peristiwa berdarah juga, banyak bayi tak berdosa juga harus dibunuh gitu. Kalau menurut Ibu dari seseorang yang melakukan trip ke Indonesia, ke Tanah Perjanjian, lalu kemudian juga mendalami sejarah, termasuk juga kedalaman pengetahuan dalam Alkitab, apa yang bisa Ibu sampaikan relevansi dari peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat yang dulu juga peristiwa di latar belakang peristiwa yang mencekam dan berdarah dengan di masa sekarang ini? Oke. Yesus datang sebagai juru selamat Ya, untuk semua orang. ya, Makanya jelas kita harus melakukan amanat agung. betul. Namun iblis dari dulu sudah berupaya agar kedatangan Yesus yang pertama kali gagal. Dengan cara apa? Herodes memerintahkan anak berusia 2 tahun dibunuh. Ya. Supaya apa? Yesusnya ikut mati. Tapi gagal. Yesus tetap ada. Diselamatkan, diungsikan ke Mesir. Sebelumnya bangsa Israel berusaha dipunahkan. Ya. Kita lihat penjajahan terjadi. Di masa Yesus, tanah perjanjian dikuasai Romawi. Sebelumnya dikuasai siapa? Yunani. Sebelumnya lagi sebelum Romawi, Yunani. Lalu kemudian ada Persia, Babilonia, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya, dengan perang, iblis berusaha orang Yahudi tidak ada. Bangsa Israel punah. Ya, Namun gagal. ya. Saat ini iblis yang sama, ini iblisnya nggak berubah. Tuhan kita nggak berubah. Iblisnya juga nggak berubah. Ya. Iblis yang sama masih ingin memunahkan bangsa Israel. Masih ingin menggagalkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dengan cara apa? Mau mengambil tanah perjanjian. Artinya identitas itu mau direbut ya, untuk dirubah. Karena iblis tahu waktunya sudah sangat dekat. Ya. Kenapa penting tanah perjanjian? Karena Yesus akan datang kembali di Bukit Zaitun. Seperti yang terjadi ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Iya, iya. Malaikat bilang dengan cara yang sama, iya. Ia akan datang kembali. Sekalipun itu Golden Gate-nya ditutup juga ya. Sekalipun, betul. Sekalipun waktu itu Ottoman Iya, menutup gerbang timur yang Iya. akan dilalui oleh Mesias. Dan itu menggenapi ternyata. Iya. Karena gerbang timur memang harus tertutup sampai kedatangannya yang kedua Ya, kali. artinya ini pergerakan tangan Tuhan itu benar-benar nyata ya sebenarnya atas umat pilihan Allah ini. Tuhan tetap berotoritas. Nah, bicara mengenai Tuhan tetap berotoritas. Kalau ada yang bertanya begini, cara untuk merayakan Natal, namun perayaan Natal itu bukan terlihat sebagai ketidakpedulian dalam tanda kutip. Kita tidak memikirkan penderitaan orang Iya. lain, tetapi menyatakan bahwa otoritas Allah nih perayaan Natal ini. Kira-kira caranya bagaimana, Bu? Cara yang paling gampang adalah tunjukkan kasih. Nah, Tunjukkan kasih dengan cara seperti apa? Bapak Ibu bisa datang jika mampu. Bapak Ibu bisa ke Nigeria mengasihi mereka yang menjadi korban. wah ini sangat menarik. Jadi bukan berarti harus Bukan melulu harus ke sana. ke Israel, Ya, enggak. saya rasa gereja-gereja juga harus mulai berani membuka mata dan berani melangkah dengan iman ya. Iya. Bukan hanya skupnya ke arah sana, tapi juga Iya. lihat bagaimana saudara-saudara seiman kita yang Betul. Termasuk dibantai di juga. Indonesia. Iya. Indonesia juga Di banyak beberapa mengalami daerah juga, tantangan. ya, daerah Ya, yang tidak jadi, terperhatikan juga itu iya. menjadi salah satu misalnya, oh ini kurang air bersih, mungkin kita bisa Betul. memberikan bantuan. Oh ini Iya. sekolahnya rusak. Ini Betul. salah satu cara untuk merayakan Natal Iya. dengan nilai yang sesungguhnya ya Bu. Kasih dengan perbuatan. Wow. Itu luar biasa. Tapi yang juga menurut saya penting adalah kita semakin ya. Ini kan artinya semakin dekat dengan kedatangan Tuhan yang Betul. kedua kali.
kita harusnya semakin mengerti isi hatinya Tuhan juga. Ya. Nah, isi hatinya Tuhan itu nggak bergeser loh dari bangsa Israel. Meskipun sudah ada gereja, bangsa Israel itu bukan berarti dilupakan. Banyak orang Kristen yang terpeleset di soal ini. Menganggap karena ada kita nih orang Kristen, karena ada gereja, maka mereka sudah Bukan pilihan Allah. bukan lagi bangsa yang penting di mata Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang kayak begitu. Tuhan yang versi habis manis sepadi buah. Nah, itu manusia tuh masih begitu. Tuhan kita enggak. Tuhan kita setia. Apa yang ia janjikan kepada bangsa Israel pasti digenapi. Dan apa yang ia janjikan kepada kita orang Kristen juga pasti digenapi. Itulah hebatnya Tuhan kita. Bukan Tuhan yang pilih kasih. Iya, saya setuju. Bu, saya tertarik dari kata digenapi itu. Setiap orang Kristen termasuk gereja juga pasti rindu. Gencatan senjata itu benar-benar tergenapi. Betul. Semua persyaratan bisa terpenuhi semuanya ya. Menurut Ibu Monique, untuk gereja dengan situasi yang di Indonesia ini, apa yang harus dilakukan? Gerakan seperti apa atau program seperti apa untuk menyatakan bahwa gereja masih memberikan sebuah gerakan untuk mendukung agar gencatan senjata ini bisa tergenapi, ini bisa selesai sepenuhnya. Kira-kira apa yang bisa dikerjakan gereja? Gereja tentu saja bisa terlibat langsung ya. Dalam hal saat ini dari 20 poin yang Trump beberkan untuk gencatan senjata bisa berlangsung dengan baik, termasuk nanti pemulihan, rekonstruksi Gaza. Gereja bisa terlibat dengan cara satu, kita betul-betul ambil bagian dalam rekonstruksi. Wow, iya. Apa salahnya ada gereja Indonesia di Gaza? Wow, waduh, Ibu bikin saya hampir menangis dan juga sebenarnya ini nggak serius Bu. Karena Itu saya pernah ketemu sama orang Palestina yang benar-benar dia Kristen taat dan satu kalimat pertanyaan begini, Abuna, kenapa, kapan ada gereja? Kan sudah ada rumah sakit. Kenapa? Kapan ada gereja Indonesia? Iya. Wah, ini saya Kenapa sampai perlu? Karena kita orang Kristen bisa mengedukasi warga Kristen Gaza, warga Kristen Palestina tentang kebenaran. Bu, sebenarnya kalau Ibu menyampaikan begini berarti memang mereka juga banyak yang belum mendapatkan fakta-fakta yang seperti ini dong Bu. Jadi menurut saya saya pernah mendengar khotbah Natal Arab Kristen di Yerusalem. Oke. Itu maaf ya, isinya propaganda pro-Palestina yang kebablasan. Seakan-akan darah Yesus nggak ada artinya. Lebih kuat darah Arab, sesama Arab. Iya. Padahal jadi ultranasionalisnya lebih muncul ya. Padahal kita harus ingat Israel itu adalah bangsanya Yesus. Betul. Yesus di Wahyu 5 ayat 5 akan datang dengan identitas Yahudinya. Singa dari suku Yehuda. Nah, karena itu juga saya berhubungan juga dengan gereja Arab Kristen di Israel yang orangnya tuh udah mengerti kebenaran, mengerti sejarah. Dan dia Pak Nasem namanya, pendeta Nasem, dan dia berusaha untuk mengedukasi sesama Arab Kristen di Israel untuk mengerti bahwa ini bukan tanah kita loh. Kita nih orang asing di sini, tapi menjadi warga negara Israel. Kok saya jadi kepikiran ya bahwa kita gereja-gereja di Indonesia yang begitu banyak jumlahnya, daripada kita sibuk mindahin jemaat satu dengan yang lain gitu ya. Lebih baik kita saling bersinergi, lalu kita memikirkan bahwa kenapa kita tidak gereja Indonesia di Gaza. Betul, dan juga kita sama-sama membantu. Kan ada Pak Andi. Membantu pendeta siapa? Pendeta Nasem ya tadi? Iya. Itu Nasem di Nazaret. Bergandengan tangan untuk let's say kita bisa start dari kota Nazaret, kota yang sempat dikatakan tidak ada bagus-bagusnya awal-awalnya, tapi ternyata juru selamat muncul dari sana, ya kan? Nah, ini benar-benar menjadi sebuah lembaga gereja barangkali untuk bisa menjadi sebuah lembaga edukasi kekristenan yang
sungguh-sungguh based Iya. on Based on the truth the ya, truth of Bible. dari versi Alkitab, Betul. versi firman Betul. Tuhan. Jadi tidak ada lagi gereja yang memandang bahwa sudahlah, kalau zaman sekarang jangan lagi mengambil khotbah-khotbah perjanjian lama, udah nggak relevan. Sedangkan saya, Bu, Iya. sampai hari ini saya justru malah sedang memuridkan orang-orang keluarga besar di gereja itu. Kita lagi sampai di Ezra. Ibu tahu nggak? Ketika saya datang ke tempat komunitas lain, bahkan hampir 92, sekian persen mereka bertanya begini, "Hah? Ada ya kitab Ezra?" Wah, Masa? ini bahaya banget. Ibu. Kok bisa? Dia kan gini, Pak Pendeta ini ngambil ininya dari Ezra. Ezra emang ada ya? Langsung saya kan kemana-mana saya bawa Bible, saya buka. Loh Iya. ini, loh berarti nggak pernah buka ini. Nggak saya bilang pernah gitu. dibaca dong. Iya, karena tapi ini satu ajakan ya untuk Iya. sahabat-sahabat gereja kita. Jadi iya, maksud saya gini, ini Alkitab loh. Iya. Alkitab itu kan kita menerimanya sebagai firman Tuhan, Iya, sebagai iya. kebenaran. Iya. Dan sejauh ini saya sangat mengimani bahwa setiap janji Tuhan pasti digenapi. Oh, amin. Dan itulah kenapa Israel ada sampai hari ini. Betul. Untuk sebagai monumen bukti janji Tuhan tersebut. Nah, Bu, Jadi kalau saya lihat, wah Israel ada saat ini, berarti janji Tuhan kepada mereka digenapi. Artinya kepada saya, Iya. kepada anak saya, Iya. kepada cucu saya kelak, mm-mm. pasti akan digenapi Pas juga. banget. Langsung Ibu kasih tahu prakteknya di keluarga. Supaya nanti kalau kita ngomongin Israel, anak-anak kita nggak takut, nggak cemas. Bisa Ibu kasih contoh, nanti cara jelasinnya bagaimana nih supaya ketika ada perang ini kita menjelaskannya yang proporsional itu kepada anak-anak. Apa yang bisa Ibu bagikan secara prakteknya? Apakah mulai dari buka Alkitab setiap Pertama, hari atau bagaimana? anak kita harus ajarkan bahwa untuk mencapai tujuan tidak boleh melalui kekerasan dan teror. Cara mencapai tujuan loh. Ya, 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 ya. Oke, cara mencapai tujuan supaya Palestina merdeka. Gak bisa dengan teroris. Ya. Gak bisa dengan melakukan kekerasan. Ya, Sama orang di Nigeria, musuh-musuh orang-orang Kristen di Nigeria adalah peladang-peladang jihadis. ya, Mereka mengambil tanah orang Kristen yang rajin diolah. Makanya jadi subur. Dengan cara apa? Kekerasan dan teror. ya Nggak pembantaian ya. sama. Cara ini sesuatu yang beda gitu loh. Cara Ya, mencapai tujuannya nggak bisa kayak begitu. Ya. Kita mencapai tujuan dengan cara yang benar, dengan cara tujuannya baik tapi caranya salah, tetap salah kan? Betul, betul. Makanya harus dengan cara yang benar Ya. untuk tujuan yang baik. Ini walaupun tujuannya baik, tapi kalau caranya hanya baik bisa juga salah. Tapi kalau caranya Makanya benar, pasti ujungnya anak pasti baik. Kita sebagai orang tua atau para leader di gereja sebagai kepala Ya. harus mengajarkan ada yang baik, ada yang salah. Berarti dari kecil sudah harus ya. Kekerasan itu big no, tidak Ya. bisa. Ya, ya. Coba Bapak Ibu bayangin ya, Pak Andi bayangin. Gereja ditutup, gereja ditolak, itu dengan cara apa? Kekerasan juga kan? Ya, ya, Anak sekolah minggu coba ya, melihat, wah ya. takut Traumanya. dong Ya. kekerasan. Itu traumanya masih sekarang masih loh, Bu. Betul, nah itu bayangin. Itulah kita mengajarkan, kita nggak bisa mentoleransi kekerasan. Menurut Ibu, orang tua Kristen perlu menutup mata dengan kejadian politik di Israel dengan Palestina dengan cukup mengatakan kepada anak kita, sudah nggak usah ikut-ikutan, atau kita justru harus ambil bagian itu dalam Harus menjelaskan? ambil bagian, kenapa? Oke, Karena anak kita akan bertumbuh dalam iman ya, yang stabil, fondasinya jelas. ya, Kalau anak kita tidak diberikan dasar yang kuat, maka dia akan terombang-ambing. ya, 10 tahun ke depan kita nggak tahu dia Betul. akan seperti apa. betul. Bapak Ibu, legasinya Bapak Ibu, orang tua legasinya orang tua apa? Warisan terbesar adalah iman. Betul, betul. Rumah bisa habis, dijual. Harta bisa habis, Betul. hilang. Tapi iman
Dengan iman dia bisa cari uang lagi. Dengan iman dia bisa menemukan sukacita. Dengan iman dia bisa menemukan damai sejahtera. Betul, dan dengan iman anak-anak kita akan mampu mengalahkan dunia. Betul. Dengan iman dia akan tahu kebenaran. Betul. Dan kebenaran inilah yang saat ini sangat-sangat dibongkarin sama iblis. Iya. Bu, Mungkin saya mau kasih satu ayat sebelum saya lupa. Nah, ayat yang saya ingin bagikan dari 2 Korintus 13 ayat 8. ayat 8. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Dan kebenaran itu juga yang memerdekakan, dan itu tidak lain dari bukan adalah ketika kita benar-benar mengenal pribadi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Iya. Dengan identitas yang asli sebagai memang Betul. sebagaimana adalah dialah seorang Yahudi. Iya, dan dia akan datang kembali. Dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama menjadi raja atas bangsanya Israel karena janji Tuhan kepada Daud, keturunanmu akan menjadi raja selama-lamanya, dan itu adalah Yesus. Dan ia akan datang memerintah di tanah perjanjian dengan ibu kota kerajaan mesianik adalah Yerusalem. Oke, tapi perayaan Natal di Bethlehem kira-kira seperti apa kalau Ibu lihat? Kemarin sih masih biasa ya, kemarin kan Oktober. Masih Oktober, masih biasa, belum ada kemeriahan. Tapi yang saya yakin karena Bethlehem sekali lagi ya, tetap tempat kelahiran Yesus. Ya. Walaupun sudah diserahkan kepada Palestina, maka harusnya mereka menyambut momen perayaan Natal dengan betul-betul merayakan dan sukacita. Oke, ya itu kita harapkan. Karena ya Natal dalam keadaan apapun, di negara manapun, situasi apapun, kita merayakannya dengan sukacita karena apa? Kita punya kepastian hidup yang kekal. Ya. Dengan adanya Tuhan yang menjadi manusia. Ya, ada pertanyaan terakhir. Situasi kita ini kan berada di tengah narasi kekerasan, ada polarisasi dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan mulai dari keluarga, lalu kemudian komunitas Kristen, lalu kemudian penggiat yayasan seperti yang mungkin barangkali serupa tapi tak sama seperti Ibu yang lakukan, dan juga gereja-gereja Tuhan untuk bisa memastikan bahwa Natal di tahun 2025 ini benar-benar sebagai Natal yang memberikan kabar baik mulai dari lingkaran terkecil sampai the larger circle, sampai seluruh bangsa, dan itu tersiar. Kira-kira gambaran Natal seperti apa yang menurut Ibu yang proporsional? Ya, kalau saya nggak tahu ya. Saya selalu sekarang ini benar-benar lagi fokus pada Yesus sebagai Raja. Orang Kristen banyak sekali sudah mendeklarasikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun lupa bahwa Yesus adalah Raja. Ya. Dan status ini belum tergenapi. Sehingga Natal kali ini sangat bagus atau sangat baik menjadi momen untuk mengingatkan. Betul. Bahwa dia datang sebagai Raja orang Yahudi dan akan datang kembali kedua kali menjadi Raja real, nyata-nyata. Ya. Ini juga banyak Yang di tidak tahu. doktrin kekristenan yang bilang enggak, Yesus jadi Raja di sorga. Yesus jadi Raja di hati. Ini salah. Karena Alkitab mengatakan kerajaan mesianik selama 1000 tahun. Iya, betul. Kalau rajanya di sorga, kenapa hanya 1000 tahun? Iya. Kalau dia menjadi raja yang kekal, nah itu dia. Ya, jangan sampai juga pada saat kita Kebalik-balik membicarakan kerajaan jadinya. 1000 tahun, nanti ada saudara kita yang mengatakan begini, emang ada masa kerajaan 1000 tahun? Waduh, itu yang bahaya ya. Jadi memang pengetahuan akan firman Tuhan yang benar-benar relevan dengan kebenaran yang terkandung dalam Alkitab, kita sudah dimudahkan ya dengan adanya Alkitab, apalagi zaman dulu. Zaman dulu itu kan verbal, dari satu perkataan ke perkataan. Kita sudah dipermudahkan, dikanonisasikan. Artinya kalau kita tinggal tidak baca. Betul sekali. Betul sekali. Bu Monik, apa yang bisa Ibu sampaikan terakhir? What is your dreams, ya, your faith, dan juga keinginan Ibu secara pribadi di momen Natal ini?
di momen Natal ini saya berharap sangat ingin ya melihat rekonsiliasi gereja-gereja Kristen di Indonesia dengan bangsa Israel. Amin, amin, amin. Pemerintah kita, Presiden Prabowo sudah memulai. Ya, Jadi nggak ada lagi alasan untuk kita enggan terlibat atau takut. No, ya, justru inilah saatnya. Dengan keinginan Presiden Prabowo bahkan ada 20.000 ya. pasukan TNI yang akan bertugas. Semoga jadi ditempatkan di perbatasan Israel dan Gaza. Mereka pasti butuh Ya. hamba Tuhan. Gereja-gereja tawar, berikan penawaran. Boleh nggak saya terlibat? Ya kan, Ya. sebagai pendeta di TNI. Boleh nggak kami terlibat membangun rekonstruksi Gaza dengan memberikan gereja, Ya. membangun gereja di sana. Artinya ini saatnya Natal menjadi sebuah langkah keberanian sebagai orang percaya untuk Dan menawarkan langkah diri nyata. ya, menawarkan Dan diri dan langkah langkah nyata. Kita berkontribusi langsung. Iya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar omong, kita mengasihi orang Palestina dengan wujud perbuatan juga. Iya. Real gitu. Ya, ya. Dan ini sebenarnya kalau dilakukan dengan saudara-saudari kita yang dari sisi yang katakanlah beragama Islam pun sebenarnya adalah keadilan proporsional ya, Bu. Iya, dan di poin 20 poin dari Trump, gencatan senjata, ada klausul yang mengatakan perlunya Gaza itu diperkenalkan moderasi beragama. Ya. Nah, inilah peran buat Nahdlatul Ulama, Ya. Muhammadiyah Ya. untuk masuk mengajarkan moderasi beragama kepada warga Gaza. Amin. Apa yang Ibu sampaikan ini ada sebuah akan menjadi langkah yang sangat berani sebenarnya. Dan ini akan membuka lembaran baru dan akan menjadi mengubah sejarah yang awalnya mau dibengkokkan. Ya, kita percaya kalau kita berdasarkan kebenaran, sejarah itu akan kembali ditegakkan dan kebenaran itu akan dibenarkan. Indonesia jelas akan menjadi berkat secara nyata. Amin, amin, amin. Amin, Ibu. Iya. Ibu Monik, terima Berarti kasih banyak. siap dikirim ya Pak Abuna. Wah, saya sudah dari Ke tadi Gaza. merinding-merinding nih. Iya. Antara merinding siap sama nggak siap, enggak lah. Kita harus siap. Iya. Karena kita kan hanya pekerja. Iya. Iya kan? Yang memiliki adalah Tuhan sendiri. Betul. Yang sudah inkarnasi dengan segala kerendahan Iya. dan rela untuk starting dari yang the lowest level Betul. kehidupan ini. Masa saya nggak mau? Iya, harus Ya. mau. Wah, ya. ternyata ucapan saya didengar sama Pak Prabowo. Iya, Pak Prabowo jangan lupa ada pendeta Andi Otni. Saya pernah ketemu beliau waktu Oh, gitu? 2000 pemilihan tahun 2000 yang lalu waktu perasaan Ibu Mega. Wah, it was a long story. Malah saya naik jet pribadinya beliau. Saya ditolong, kelahiran anak saya itu ditolong sama Pak Hasim, Bu. Wow, luar Benar, dia biasa. kesaksian juga ya. Jadi saya percaya kalau kita berserah Bukan penuh kepada kebetulan, Tuhan, bukan Bung, kebetulan, nih. berserah penuh kepada Tuhan, kita berlandaskan firman Tuhan dengan cara yang benar, kita melihat sejarah dengan benar, identitas kita tidak akan kabur, Betul. maka kita tidak akan mudah digoyangkan ke sana kemari. Amin. Ibu Moni jangan goyang kemana-mana dulu karena Ibu harus masih ada di sini lagi. Ya. Oke. Sekalipun kita harus melihat kenyataan betapa menyedihkan dunia ini. Hingga tanah tempat Yesus dilahirkan pun dilanda perang. Namun justru di sanalah saat ini kita diingatkan. Natal bukan tentang suasana perayaan yang harus hingar-bingar dengan bintang-bintang tamu yang terkenal. Dan kalau memang itu Tuhan izinkan, kenapa tidak? Tetapi sebenarnya esensi yang utama adalah Natal sebagai terang yang menembus kegelapan dan menerangi kegelapan itu dan sehingga tidak ada kegelapan lagi. Ketika Yesus lahir, juga bukan saat dunia sedang damai. Saat itu dunia sedang penuh dengan penindasan, dengan rasa ketakutan dan jauh dari kedamaian. Sama seperti hari ini. Jadi, jangan lagi kita biarkan berita kekerasan merampas pesan sukacita Natal dan merampas kebahagiaan Natal, terutama di keluarga kita dan gereja kita. Justru yang harus kita lakukan adalah kita mendoakan kedamaian bagi semua manusia, sama sebagaimana Kristus lahir membawa damai bagi semua umat manusia.
Mulai saat ini beranilah untuk mengajarkan anak-anak kita kebenaran, untuk mengasihi tanpa membenci, meraih tujuan bukan dengan jalan kekerasan. Dan bergeraklah menjadi pembawa damai yang nyata, agar terang Kristus benar-benar terlihat dimanapun kita berada. Dan satu lagi, kalau bukan dari pribadi kita, kapan rekonsiliasi gereja terjadi dengan umat pilihan Allah ini? Jadi marilah kita jaga hati kita fokus dengan landasan firman Tuhan yang benar. Dari situ kita percaya gereja akan sungguh-sungguh mengalami rekonsiliasi dengan rencana Allah yang sejak awal tidak akan tergoyahkan sampai ia datang kembali dan digenapi. Jika video ini, diskusi kami ini memberkati Anda, silakan jangan ragu berikan like, share, dan juga komentar Anda, dan tag teman atau keluarga Anda supaya mereka juga dikuatkan dalam pengharapan dan diteguhkan dalam iman dan berani melangkah untuk merayakan Natal dengan penuh sukacita. Firman Tuhan hari ini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, last but not least, Raja Damai. Yesaya pasal 9 ayat ke-6. Terima kasih sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri hari ini. Sekali lagi, kalau Anda diberkati, Anda terinspirasi, berikan like, share video ini, dan pastikan Anda juga sudah subscribe channel Jawaban ini untuk terus mendapatkan konten yang akan mengedukasi, membekali, dan mengubah hidup Anda menjadi orang yang berkemenangan pastinya. Dari studio Cahaya Bagi Negeri, saya Andi Otniel dan tim Cahaya Bagi Negeri bersama Ibu Monik mengucapkan, sama-sama Ibu, selamat merayakan Natal bersama keluarga. Sampai jumpa di episode berikutnya.